kakak pengen tahu gimana sih kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan, kakak seneng banget kalau kabarnya adik-adik sehat-sehat semua, baik-baik semua. Nah, sekarang kakak mau ngajak adik memuji Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu. Kira-kira adik-adik masih inget nggak ya lagu Big or Small yang sa 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 aku bisa itu loh. Nah, kita akan nyanyikan bareng-bareng ya. Yuk kita bangkit berdiri, jangan lupa pakai gerakannya. Nyanyi bareng-bareng loh ya. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyiin dari awal lagi ya, sekali lagi. Jangan lupa gerakannya loh. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa, ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih bangkit berdiri dong. Nah, sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Jangan lupa gerakannya ya, semangat dan pakai dinyiin. Ada satu sobatku yang setia, tak
pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hai, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Wah, semoga tetap sehat, tetap di dalam lindungan kasih Tuhan Yesus ya. Baik, pada hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan tetap memberi kesehatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk boleh beribadah bersama melalui ibadah online ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam kondisi seperti ini Tuhan tetap memelihara kami. Dan pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga semakin menguatkan bagi kami untuk melanjutkan perjalanan hidup kami di sepanjang hari nanti. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, dan adik-adik yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, bacaan kita hari ini firman Tuhan terambil dari Keluaran yang 31 ayat yang ke-18 sampai pasal 32 yang ayat yang sampai ayat yang ke-21. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Agak panjang ini, tapi kita baca. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu
yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu. Berseru-serulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba menggunakan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umat. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka kau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikannya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun,
apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan berbicara tentang berjuang untuk setia. Dan kita tahu banyak tawaran yang menggiurkan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sulit untuk setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan meminta kita untuk menjadikannya sebagai Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Menduakan Tuhan akan membuatnya murka, seperti apa yang kita baca dalam peristiwa bangsa Israel yang membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembahnya. Mari kita bersama belajar tentang firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup setia meskipun banyak godaan. Ya, dalam kitab Keluaran yang kita baca saat ini ada sebuah peristiwa pembuatan patung lembu emas yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ini terjadi setelah Musa berada di Gunung Sinai dengan waktu yang cukup lama. Karena saat itu Musa tidak hanya akan menerima seluruh perintah Tuhan, tapi ada perintah-perintah lain. Kita bisa bicara adik-adik, kita bisa lihat di Keluaran 19 ayat yang ke-31 ya. Di sini bisa kita baca. Karena begitu lama, inilah Allah Israel memaksa Harun untuk membuat Allah dalam wujud patung anak lembu emas. Kita baca di 32 ayat 1 itu bagaimana ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengulur-ulurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah membuat kami keluar dari tanah Mesir." Ya, kita baca di sini ya. Jadi agaknya bangsa Israel sudah terbiasa ini dengan keyakinan bangsa Mesir. Jadi bangsa Mesir itu mempercayai dewa-dewa. Sedangkan bangsa Israel itu hidup bersama dengan bangsa Mesir selama 400 tahun. Bayangkan ada di 400 tahun ya, dengan kebiasaan atau keyakinan bangsa Mesir, tentunya mereka akan sedikit banyak terpengaruh ya, karena sebenarnya Israel itu monoteis atau yang disebut dengan percaya pada satu Allah. Sementara kalau bangsa Mesir itu politeis, jadi mereka menyembah banyak Allah ya, dewa-dewa. Jadi itu kadang-kadang dengan kehidupan yang terlalu lama bersama bangsa Mesir, akhirnya Israel terpengaruh dengan kepercayaan bangsa Mesir. Nah, waktu Musa meninggalkan bangsa Israel untuk naik ke Gunung Sinai, bukan berarti Musa tidak meninggalkan pemimpin untuk sementara yang menggantikannya, yang mewakili Musa untuk memimpin bangsa Israel saat Musa nanti naik ke Gunung Sinai. Ada siapa? Adik-adik? Ada Harun. Nah, Harun. Dan Harun sangat dipercaya Musa sampai nanti Musa kembali dari Gunung Sinai. Sayangnya adik-adik, Harun ini tidak bersikap tegas. Dia tidak tegas dalam memimpin yang diberikan mandat katakanlah oleh Musa, bahwa Harun tidak bisa memimpin dan memberi tuntunan. Apa adik? Kesalahan Harun mari kita lihat. Harun mengabulkan permintaan bangsa Israel dan meminta bangsa Israel mengumpulkan anting-anting emas yang mereka miliki, lalu meleburnya dan menjadikannya patung berwujud anak lembu. Kalau kita bicara, kita baca di 32 ayat 2 sampai 3 itu ya, jadi bisa baca ya. Dan pas ayat yang keempat itu malah bukannya meluruskan pernyataan mereka, malah mendirikan apa? Mesbah. Ya, kita baca di 32 ayat
5 ya. Penyebutan Tuhan di situ apa? 32 ayat 5. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ya, adik-adik, dengan demikian itu Harun ingin menggeser pribadi Yahweh, kalau itunya ya, Tuhan, Yahweh, terjemahan dari Yahweh itu adalah Tuhan, yang berarti menunjukkan pribadi tertentu. Dengan demikian Harun tidak menggeser tadi yang Pak Martin sampaikan, menggeser pribadinya Tuhan atau pribadinya ya Yahweh. Ya jelas kita tahu bahwa yang kita baca sebelum-sebelumnya Allah itu telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan ternyata menggantikannya dengan patung anak lembu emas itu, ya adik. Nah, pertanyaannya sekarang kepada adik-adik, kalau saat adik-adik berjuang mempertahankan sesuatu, katakanlah mempertahankan gelar atau mainan kesayangan, atau mempertahankan pendapat ya, pendapat saya benar, atau mempertahankan sesuatu yang lain, pasti punya rasa bagaimana rasanya saat itu berjuang untuk mempertahankan, dan setelah mendapatkan hasilnya apakah puas? Ya. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana juga berjuang mempertahankan sesuatu itu tidak mudah, karena pasti ada tantangannya. Tapi kalau berhasil pasti kita puas. Nah, sama juga di saat kita sedang memperjuangkan iman. Hari ini dalam firman Tuhan kita juga belajar bagaimana berjuang mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan meskipun menghadapi godaan hama. Belajar sebelumnya kita dari firman Tuhan adalah dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan memanggil Musa naik ke gunung Sinai ya, seperti yang pertama tadi, untuk menerima perintah-perintahnya. Salah satu perintah yang kita kenal dan kita ketahui adalah apa? 10 perintah Allah, atau juga disebut 10 hukum Taurat. Saat Musa menerima 10 perintah Allah tersebut, bangsa Israel justru melakukan hal yang terburuk ya di mata Tuhan. Apa itu adik-adik? Mari kita baca di 32 ayat 1 sampai 6 ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengulur-ulurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan bawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, yang dibuatnya lah daripadanya anak lembu tulangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, itu ya. Apa yang dilakukan? Apa adik? Apa yang dilakukan yaitu membuat patung anak lembu emas ya. Terus kenapa mereka melakukan itu?
Bagaimana? Mengapa mereka melakukan itu? Supaya mereka mengerumuni Harun dan berkata, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, karena hilang rasa percaya bahwa Musa ini kembali, dan akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Menurut adik-adik, perbuatan mereka itu dapat dibenarkan? Atau seharusnya waktu pas Musa meninggalkan mereka dari gunung ke gunung Sinai, apa sih yang harus mereka lakukan? Itu ya. Dan mari coba kita lanjutkan bagaimana saat itu perasaan Tuhan. Ya, kita baca di yang 7 sampai 10 ya, 32 pasal 32 7 sampai 10, bagaimana perasaan Tuhan waktu itu ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ya, itu mengapa Tuhan sangat marah? Karena Tuhan sudah sangat baik kepada bangsa Israel, namun mereka malah mengkhianatinya. Kemudian apa? Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Setelah itu Tuhan sudah menuntun mereka supaya tidak tersesat. Tuhan sudah memelihara hidup mereka selama menempuh perjalanan panjang, sehingga mereka mendapatkan cukup makanan, minuman, dan pakaian. Kurang apa lagi coba? Ya. Tetapi inilah, betapapun Tuhan marah, Tuhan masih mau mendengar ungkapan hati Musa. Kalau kita baca di 32 ayat yang 11 sampai 14, apa bunyinya? 32 11 sampai 14 ya. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah pada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ya, di bangsa Israel telah begitu mudahnya melupakan kasih sayang Tuhan, sehingga dengan mudahnya juga bangsa Israel meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Musa tidak segera turun dari gunung Sinai. Mereka dengan segera mencari Allah lain, ya. Allahnya ini Allah A-nya Allah kecil ya, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti menghadapi godaan kadang-kadang tidak setia dengan Tuhan. Ya, contoh kecil saja, kadang-kadang kita tidak bisa setia ya tentang berdoa, kemudian doa itu saat mau makan, apa doa saat mau tidur, atau berdoa mau kemana ya. Kadang-kadang
melakukan itu. Kemudian apalagi? Mulai malas mungkin mengikuti ibadah, apalagi misalnya saat ini ada ibadah online, ada yang mungkin lebih menarik, jadi tidak mengikuti ibadah, ya. Ada lagi mungkin ada hal-hal yang lain yang kadang-kala kita ini tidak sabar, maunya cepat, sesuatu bisa dapat tanpa harus apa? Usaha, dan kita tak mau benar dengan prosesnya. Atau mungkin bisa adik-adik mengerjakan soal ulangan atau tugas-tugas, kadang-kala harus tetap setia untuk jujur dengan pekerjaannya sendiri, atau juga hal-hal lain yang kadang akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan percaya pada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Itu sama dengan apa? Adik-adik sama menggeser keberadaan Tuhan atau Yahweh tadi, dan sama seperti menyembah patung anak lembu emas, ya, dan tidak percaya dan tidak setia kepada Tuhan lagi. Nah, untuk itu mari adik-adik kita harus tetap berhati-hati dan kita harus tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, dalam keadaan apapun, dalam tantangan apapun, dalam godaan apapun, jangan menyerah. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang sangat memahami kebutuhan anak-anaknya, dan Tuhan yang selalu menopang dan memelihara di setiap hari. Mari adik-adik, karena Allah Tuhan kita adalah Allah yang setia, maka hendaknya kita juga tetap setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah mengajar kami bagaimana kami harus tetap setia menjaga dalam setiap kehidupan kami, tetap berharap, percaya, beriman kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar ini menjadi pegangan kehidupan kami di setiap perjalanan kami selanjutnya. Mohon hikmat yang datang daripadamu saja ya Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami tetap setia sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita semua udah selesai ya mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, Ku Tetap Setia. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapi
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, supaya firman yang kakak-kakak sekolah minggu dapat bermanfaat bagi kami semua dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami kembali. Kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.